Nah, ini hasilnya. Lihat kan guys? Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, ini hasil dari martabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, di video kali ini kami akan coba membuat resep martabak Bangka versi pedagang ya guys. Kenapa kami bilang versi pedagang? Karena ini biasanya pedagang menggunakan resep ini biasanya meskipun tidak semua. Biasanya pedagang martabak Bangka menggunakan resep ini dan caranya seperti ini. Biasanya saya dapat resep ini dari turun-temurun dari senior-senior saya yang memang dia asli orang Bangka. Terus kemudian cara ini juga digunakan oleh sebagian pedagang martabak Bangka. Jadi bukan semua sih, tapi sebagian pedagang martabak Bangka menggunakan resep dan cara ini. Jadi silahkan tonton videonya. Jadi karena ini bahan-bahan baru kelihatan timbangannya saja, tapi ada bahan di sebelah saya nggak terlihat oleh kamera. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita timbang ya guys. Air kita pakai 1 kilo pakai 1200, tapi kita masukin dulu sekitar 8 atau 900 dulu. Kita timbang dulu. Ini kita timbangannya pakai gram ya guys, tapi insya Allah gram sama mililiter hampir sama sih menurut saya. Kita karena sudah terlanjur 8,5 kita pakai ya guys, atau sekalian 900 ya. Oke, 900 gram. Lalu selanjutnya kita masukin vanili ini untuk 1 kilo takarannya sekitar 1 sendok teh ya guys, tapi lebih baik ditimbang saja agar pas. Satu sendok teh ya guys. Ini sendok tehnya ini sudah kelihatan. Nah, ini sendok teh, jadi kita akan coba timbang 1 sendok teh agar dia pas ya guys. Aduh, ada yang sudah jatuh sekitar setengah sendok teh. Jadi kita ini setengah sendok teh juga, jadi tambah sedikit lah, baru sedikit. Oke, sekitar 1 sendok teh ya guys untuk vanili sendiri. Terus kita pakai pewarna kuning telur. Pewarna kuning telur saya pakai yang merek ini guys. Ini kenapa kayak pakai ini? Karena menurut kami ini sudah cukup bagus. Ini juga sudah ada BP POM-nya. Sorry, sudah ada BP POM-nya. Jadi insya Allah ini sudah aman. Tapi ini penggunaannya itu untuk 1 kilo biasanya saya kasih setengah sendok teh saja, setengah sendok teh atau 1 tetes saja, seperti ini guys. Ya cukup, itu insya Allah sudah cukup. Lalu selanjutnya garam kita kasih setengah sendok teh ya guys. Garam kita kasih setengah sendok teh. Selanjutnya susu bubuk. Susu bubuk kita kasih susu bubuk 1 sendok teh penuh ya guys. Ini hampir 1 sendok makan sih sebenarnya, tapi karena kami pakai sendok teh jadi saya sebutnya 1 sendok teh penuh. Selanjutnya lagi ini telur. Kita bisa pakai kuningnya saja. Biasanya sih kalau kami dulu menggunakannya itu pernah saya belajar ada dua versi. Satu versi itu dia kuningnya saja, terus yang kedua itu dia kuning dan putihnya, jadi full 1 telur utuh. Tapi kali ini kita akan coba menggunakan 2 cara.
Pertama untuk 1 kilo ini kita kasih dulu telur utuh 1. Oke, kita kasih telur utuh 1. Selanjutnya kita aduk-aduk. Ini kan bahan-bahan sudah selesai ya guys, sudah ada semua. Kita aduk-aduk pakai ini saja guys, ini sudah cukup bagus nih. Oke, sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukin terigunya. Ini terigu cakra ya guys, cuma saya nggak beli yang sasetan, yang kemasan saset itu yang 1 kilo atau yang setengah kilo. Saya beli ini yang memang khusus untuk konten ini, jadi saya beli hanya seperempat saja. Kita bisa lihat sendiri ini 252 ya, lebih 2 gram nggak masalah. Ini seperempat kilo. Lalu nanti yang 3/4-nya lagi, yang 750-nya lagi kita pakai terigu merek ini guys, segitiga biru yang kemasan. Bisa yang pakai curah, yang curah kan sama sebenarnya sih, menurut saya yang sama, karena jarang sih kami pakai begini karena pertama harganya juga lebih mahal daripada yang karung itu. Tapi kalau saya lihat yang karung itu juga alhamdulillah sudah bagus. Yang jelas kalau kita mau pakai diayak dulu, karena biasanya itu ada kutu ada kutu terigunya itu kalau kita tidak ayak dulu. Jadi biasanya kalau kami pakai yang karung, yang 1 karung yang 25 kilo itu, setiap mau pakai kita ayak dulu agar lebih bersih. Nah ini lalu kita timbang ya guys, agar pas nanti jadi 1 kilo. 0, kita masukin ini. Selanjutnya kita masukin terigunya sampainya 1 kilo ya guys. Aduh, kok kurang ya? Tadi lebih 2 gram, sekarang malah kurang ya, sekitar itulah guys. Karena timbangannya sudah lama jadi dia tidak terlalu pas, tapi nggak jauh beda sih, paling sekitar 5 gram lah paling banyak selisihnya. Ini sampainya 1 kilo. Oke, 1 kilo guys, lebih 5 ya, selisihnya sekitar itulah. Kita tidak perlu terlalu pas, kalau mau bagus ya yang pas banget sih, tapi ini nggak terlalu masalah bagi saya. Selanjutnya kita aduk-aduk pelan-pelan saja agar tidak tumpah. Oh iya, di video kali ini saya akan coba, paling kalau hanya dipercepat atau di-cut hanya sedikit saja ya guys, agar kalian bisa paham betul proses pembuatan martabak bangka ini. Ini benar-benar kental ya guys, karena airnya cuma 900 gram. Bahkan ada yang bikin resep itu, kalau menurut saya sih, sorry, saya nggak menyalahkan sih, cuma saya takutnya ada orang yang salah paham, karena di resep tersebut saya sempat lihat sih, untuk 1 kilo air yang pertama turun cuma 500 atau 600 liter saja, 600 ml saja atau 500 ml. Itu seperti kita membuat adonan roti ya guys, jadi kentalnya minta ampun. Ini saja yang 900 dia kental banget, apalagi yang 500 atau 600 ml itu nggak bisa diaduk seperti ini guys. Dia harus ditekan-tekan pakai tangan, seperti halnya kita membuat adonan martabak telur atau adonan kulit lumpia.
Jadi kalau ada orang yang menggunakan resep tersebut, saya takutnya nanti salah ya. Karena ini saja yang 900 bisa dilihat sendiri. Ini yang sendiri 900 hampir tidak bisa diaduk. Kalau ini pakai mixer setengah mati ya mixernya guys. Kecuali kalau mixer yang merek-merek seperti merek Philips, yang dia punya kualitas cukup bagus, masih oke. Jadi ini kita aduk-aduk terus ya guys, sampainya mungkin 50-60% kalis. Membutuhkan waktu yang sekitar berapa ya, 5-8 menit ini guys, untuk 1 kilo terigu, sekitar itu. Selanjutnya kita masukin bahan-bahannya yang lain seperti gula. Itu terakhir ya guys. Ini saya ikat-ikat karena memang kalau saya nggak ikat dia lepas, jadi terpaksa diikat. Kayak ini sudah cukup lama. Nggak tahu sudah ada berapa video yang menggunakan pengaduk ini. Karena ini modelnya seperti ini karena memang ini kental banget. Nah, ini bisa dimasukin lagi. Airnya 100 ml lagi. Tadi kan 900. Jadi kita masukin airnya lagi 100 ml lagi agar nanti pas 1 liter. 0. Lalu kita masukin 100 lagi. Ini air di gayung ini sudah saya takar 1200 ya guys. Ya, 100 lebih sedikit nggak masalah. Ini masih oke lah. Aduk-aduk pelan-pelan agar dia tidak ini apa bahasa Indonesianya muncrat ya, muncrat juga kah? Orang Indonesia tapi pakai bahasa Indonesia masih belepotan. Mungkin waktu ada pelajaran bahasa Indonesia mungkin sering bolos, tapi kayaknya nggak pernah bolos saya sih. Jadi ini sengaja video tidak kami percepat. Pada saat prosesnya ini paling nanti dipercepat pada saat proses pemanggangan ya guys, itu mungkin sedikit dipercepat. Kalau untuk proses pembuatan adonannya kami tidak percepat dan tidak kami cut, agar kalian yang baru belajar bisa paham dari proses pertamanya sampainya nanti untuk pembuatannya. Sampai nanti pada saat adonan ini sudah siap untuk dipanggang. Ini sudah cukup kalis ya guys. Ini sudah sekitar 70% kalis sih. Saya sudah nggak pakai ini lagi. Proses selanjutnya kalau sudah sekitar 50-60 nggak perlu lagi pakai mixer. Kalau pakai mixer ya, kalau pakai alat seperti ini kita nggak perlu lagi pakai alat seperti ini, lalu kita pakai sendok sayur. Oke, saya ganti dengan sendok sayur. Oke guys, lalu selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini saja ya guys, agar menambah lebih kalis lagi. Kita sapu-sapu di pinggirnya agar tidak ada terigu yang menggumpal yang belum tercampur dengan air
Jadi kita sapu-sapu pinggirnya seperti ini. Ini sebenarnya bisa pakai spatula, tapi karena pakai sendok saya ini sudah oke, kita nggak perlu lagi pakai. Ini bisa dilihat sendiri guys, kekentalan dari adonan martabak bangka itu sendiri. Ini masih cukup kental, bisa dilihat sendiri. Nah, ini dia. Oke. Ini gula, soda kue belum masuk, lalu nanti kita juga tambahin lagi telur ya guys. Jadi untuk 1 kilo itu bisa pakai 3 telur. Yang satu dicampur di sini memang 1 telur utuh. Nanti pada saat kita mau memasaknya, kita bisa campur lagi telur, tapi kuningnya saja. Ini kental banget ya guys, karena ini airnya baru 1 liter. Ini sudah kalis, alhamdulillah sudah oke. Ini posisinya seperti ini ya guys. Posisinya ini sekitar 70-80% kalis, dan kekentalannya seperti ini. Ini masih kental banget. Kalau kita bikin martabak seperti ini, hasilnya kurang bagus. Jadi nanti pada saat kita mau bikin martabaknya, nanti kita bisa tambahkan kuning telur, gula, lalu setelah itu bisa tambahkan air sedikit, sekitar 200 ml lagi untuk 1 kilo ini, untuk melarutkan si soda kue. Jadi insya Allah hasilnya nanti pas ya guys. Oke, ini sudah cukup. Lalu kita akan resting ini sekitar setengah jam saja. Ini sekarang jam berapa ini guys? Kita lihat dulu jam. Ini HP untuk aplikasi tablet yang murah meriah. Jam 2 ya guys, jam 2 malam lewat 2 menit. Nanti kita akan coba buat martabaknya sekitar jam setengah 3. Jadi kita resting sekitar setengah jam. Setelah itu kita akan coba buat martabaknya, dan prosesnya seperti apa nanti pada saat kita mencampur gula sama soda kuenya sama kuning telurnya. Oke, silahkan ditunggu sampai sekitar setengah jam lagi, baru kita akan coba membuat martabaknya. Oke, ditunggu guys. Ini kita lihat jam dulu. Sekarang sudah jam 2 lewat 48, yang itu artinya sudah sekitar berapa ya, sekitar 50 menit ya guys. Ya sekitar itulah, sekitar 40 menit lebih atau 50 menit, yang itu berarti sudah lebih dari setengah jam. Tapi kalau mau bagusnya sih lebih bagus lagi, biasanya di resting lebih lama, sejam, 2 jam atau 3 jam, itu hasilnya insya Allah lebih bagus daripada hanya setengah jam atau 1 jam. Kalau lebih 1 jam insya Allah hasilnya lebih bagus, karena ini sudah tercampur semua. Jadi bahan-bahan ini yang ada di sini juga sudah tercampur, sehingga hasilnya biasanya lebih bagus. Tapi insya Allah kalaupun mau langsung dibuat martabaknya setelah selesai bikin ini, langsung misalnya tadi bisa langsung dibuat martabaknya juga insya Allah sudah bagus, meskipun belum sebagus yang di resting lama. Oke guys, seperti yang saya bilang tadi, ini salah satu cara, atau sebagian besar mungkin ya, penjual martabak bangka melakukan cara seperti ini, yaitu adonan ini yang ada di ember ini atau yang ada di baskom ini, atau biasanya orang pakai ember yang besar itu yang sampai 10 kilo itu yang ada itu hanya telur sedikit, terus terigu, air, vanili, susu dan lain sebagainya tadi, itu hanya di situ. Tapi untuk selanjutnya pada saat kita mau buat martabaknya, baru kita tambah telur, kita tambah gula, dan kita tambah soda kue.
Lalu selanjutnya kita, ini kan tadi setengah kilo guys, ini ini tadi kan 1 kilo, ini isinya ini dari pengalaman ini isinya setengah kilo untuk terigu yang sudah tercampur. Jadi kita akan coba membuat martabaknya menggunakan gayung ini ya guys. Kita aduk sebentar. Ini masih kental banget ya guys, bisa dilihat masih kental banget karena airnya tadi juga baru sekitar 1 liter saja, terus gula juga belum ada, terus selanjutnya soda kue juga belum dicampurkan. Jadi ini masih kental banget. Ini biasanya yang dibawa ke jualan, biasanya ini buat adonan di rumah, kekentalnya seperti ini, lalu dibawa ke jualan. Nanti di jualan biasanya baru dituang di gayung, baru ditambah gula, ditambah telur, ditambah soda kue, airnya kan ditambah lagi guys tadi. Jadi ini airnya masih kurang 1 ml lagi ya guys, nanti ditambah untuk melarutkan soda kue. Jadi sekarang kita akan coba langsung ambil sekitar setengah kilo ya guys. Oke, ini saya kira cukup. Saya kira cukup ya guys. Nah, lalu ini sisa ditambah gula. Kita tambah gula. Gulanya berapa untuk setengah kilo? Kami sarankan kalau mau lebih bagus, warnanya juga lebih coklat, untuk 1 kilo sekitar 250 sampainya 300 gram ya guys. Kalau 200 gram saja warnanya sih masih belum coklat sih menurut saya ini ya. Tapi kalau mau lebih bagus sekitar 250. Jadi 250 dibagi 2 jadi 125 gram. Kita ambil timbangan. Jadi kita timbang ya guys. Berapa? 250 berarti 125 ya guys. Lebih guys. Kita ambil lagi 10 sendok tadi ini. Lebih. Ini jadi 8 sendok. Oh iya, 8 sendok berarti guys. 8 sendok itu untuk sekitar 125 gram. Langsung kita tuang di sini. Oke, setelah itu kita aduk-aduk ya guys. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Ini masih kental ya guys, karena belum ada kuning telur sama airnya yang sekitar 100 ml untuk melarutkan si soda kue. Oke, selanjutnya kita kasih kuning telur ya guys. Ini kuning telur saja. Selanjutnya kita aduk-aduk lagi pelan-pelan saja sampainya gula sama kuning telur tercampur rata. Ini sudah mulai tidak terlalu kental ya guys, karena sudah ada masuk gula sama kuning telur. Selanjutnya kita masukin lagi sekitar 100 ml air. Kita pakai gram saja ya guys, karena hampir sama sih. Selanjutnya air
100. Seratus ya guys. Ini ada 100 ya guys. Lalu selanjutnya kita kasih soda kue. Soda kuenya itu, ini soda kue setengah sendok teh ya guys. Lalu kita larutin. Setelah itu kita aduk-aduk agar tercampur semua. Oke. Tadi kan airnya kan 100 ya guys, 100 gram. Lalu kita tambah itu setengah sendok teh, setengah sendok teh soda kue, itu sekitar 3 gram ya guys. Selanjutnya kita campur, dan ini insya Allah sudah pas untuk takaran atau pas untuk keenceran dari martabak itu sendiri. Ini pelan-pelan saja aduknya, karena kalau kita tidak pelan-pelan nanti akan tumpah-tumpah atau muncrat-muncrat. Apa bahasa Indonesia muncrat kah? Dari tadi saya tanya apa bahasa Indonesia muncrat. Belum dapat saya. Aduh. Orang Indonesia tapi nggak tahu apa. Atau muncrat itu sudah bahasa Indonesia kah? Oke, ya anggap saja muncrat lah. Jadi setelah pelan-pelan, setelah tercampur, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Ini sudah oke ya guys. Ini seperti ini kekentalan atau keenceran dari martabak Bangka itu sendiri. Seperti ini. Ini insya Allah sudah ya 90% kalis lah. Ini sudah bisa dibuat martabaknya. Kita aduk sebentar sampai semua gula sama soda kue sama kuning telurnya tadi tercampur rata. Kalau ada yang bertanya nggak pakai baking powder ya bang, jawabannya tidak. Martabak Bangka itu setahu saya dia tidak pakai baking powder, dia hanya pakai soda kue saja. Kalaupun ada martabak Bangka yang menggunakan baking powder, berarti martabak Bangka sudah terkontaminasi aliran sesat ya guys, dalam tanda kutip. Kalau martabak Bangka itu dia nggak pakai baking powder, tapi kalau saya untuk jualan sendiri saya campur sih. Ini sudah oke ya guys. Insya Allah ini diaduk-aduk mungkin sekitar setengah menit atau 1 menit, insya Allah ini sudah bagus. Ini ya guys kekentalannya atau keenceran dari adonan martabak Bangka itu sendiri. Kalau dari kekentalan atau keenceran sih hampir sama dengan martabak-martabak yang lain. Terus kalau ada yang tanya martabak Bangka atau martabak Tegal atau martabak Bandung itu sama nggak? Ya dari segi resep sih hampir sama sih. Cuma caranya saja yang membedakan, biasanya begitu. Kalau martabak Bandung, martabak Tegal, biasanya dia campur semua adonan dari awal, semuanya, semua bahan dari awal. Kalau martabak Bangka, dari yang pernah saya pelajari, seperti ini caranya. Terus kalau martabak Bangka yang asli ya, yang asli, yang dulu pernah kami kerjakan juga, dia nggak pakai rotan atau nggak pakai mixer atau nggak pakai alat pada saat ngadon. Jadi kita dulu itu bikin ember besar, ember untuk 15 kilo, karena dulu saya waktu masih kerja di Martabak Holland itu dia embernya besar. Ya minta maaf ya, buka rahasia sedikit, ngadonnya nggak pakai alat tapi pakai tangan langsung. Jadi misalnya ini ember, kita cuci dulu tangan bersih, setelah itu kita adon begini, kita aduk begini pakai tangan. Biasanya begitu dulu ya guys. Kalau sekarang sekarang sih kan sudah ada mixer yang membantu agar lebih steril. Tapi kalau hasilnya terus terang lebih bagus pada saat kita manual pakai tangan, kalau dari segi hasil sih.
Tapi kalau dari segi steril atau higienis ya, sebaiknya sih pakai mixer. Tapi kalau mau mengutamakan kalau mau mengutamakan si hasil sendiri ya sebaiknya ya kita ikuti cara yang lama, yaitu menggunakan tangan. Dulu kami pengadon 10 kilo 15 kilo pakai tangan, capek guys, karena memang ya begitu emang caranya, dari turun temurun dari senior senior saya itu caranya begitu, cara ngajarinnya. Oke, ini kami kira sudah cukup ya guys, jadi kita bisa langsung buat martabaknya. Kita langsung menuju ke kompor. Oke, ini kita akan langsung buat martabaknya. Semoga hasilnya cukup bagus ya guys. Oke, kita aduk sebentar agar lebih rata lagi. Ini kalau ada yang bertanya loyang ukuran berapa, ini loyang biasa ya, bukan loyang premium, loyang semi premium. Ini loyang biasa, yang loyang yang paling tipis, ukuran 24 26 24 26. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah buat telinganya, ini kalau pemula sebaiknya api sedang saja, tapi karena ini kan bukan pemula karena saya bukan pemula, jadi kita pakai api paling besar saja supaya dia cepat ngembangnya. Dari sini mungkin videonya akan kami percepat ya guys, agar durasinya juga tidak terlalu panjang, karena kalau kita dari awal sampainya matang nanti bisa sampai sejam ya guys durasinya. Jadi dari sini kita coba sedikit percepat, meskipun tidak cepat-cepat banget, jadi kita masih bisa lihat prosesnya. Ini bisa lihat sendiri prosesnya sudah mulai muncul pori-porinya dari pinggir, yang itu menandakan insya Allah martabak ini akan berhasil. Oke, lalu kita akan percepat videonya. Guys, ini kalau sudah seperti ini bisa dipakai api sedang ya guys. Api sedang yang mendekati kecil ya guys. Nah, agar nanti matangnya juga rata, sehingga nanti hasilnya itu insya Allah hasil kulitnya itu bagus. Terus kalau kapan pada kita kasih tabur gula, sebenarnya ini sudah bisa ditabur gula. Setelah ditabur gula, ini yang versi tabur gula ya guys. Tapi karena kami juga atau kita tabur gula saja sedikit ya guys, karena kita akan ikuti cara dari pedagang. Jadi kalau ikuti cara pedagang, ini ditabur gula, setelah itu baru ini sudah bisa dikecili ya guys. Ini dikecili dengan api yang seperti semula tadi, api seperti api awal. Ini bisa ditabur gula. Setelah ditabur gula, nanti kita biarkan dulu sekitar sekitar 1 menit atau setengah menit, lalu kita tutup. Ini kalau dijual jangan pakai langsung tangan begini ya guys, karena tidak semua orang persepsinya sama. Jadi kalau kita jual kita pakai sendok, tapi karena ini untuk konten, untuk dimakan sendiri, jadi biasa saya pakai tanpa pengalas apapun, jadi langsung pakai nyeker saja. Jadi kita biarkan dulu sekitar setengah menit, setelah itu baru kita tutup. Nah, ini bisa ditutup ya guys. Setelah ditutup ini biasanya sekitar 1 menit atau maksimal 2 menit sudah matang. Jadi kalau misalnya setelah begini tutup baru dia matangnya 1 atau menit dia belum matang, berarti ada yang salah. Karena matangnya ini standarnya 1 sampai 2 menit sudah matang. Oke guys, ini sudah matang alhamdulillah. Lalu kita langsung angkat ya guys. Guys, ini hasilnya
Ini martabak yang tadi saya buat, insya Allah ini hasilnya cukup bagus. Lalu kita langsung akan kasih apa namanya, ini mentega atau margarin. Ini dia. Ini ukurannya segini ya guys. Untuk biasanya kami sih ukurannya segini kalau kasih margarin untuk martabak yang kami jual. Karena kalau terlalu pelit juga nanti pada saat pada saat dingin biasanya apa namanya, biasanya agak nggak lembut lagi. Jadi salah satu cara agar membuat martabak itu awet, maksudnya empuknya itu awet, lembutnya itu awet, salah satu cara itu dengan kasih margarin yang lebih atau tidak pelit margarin itu. Ini sudah dilihat sendiri ya guys, ini alhamdulillah lembut ya guys. Lalu kita akan potong, kita isi meses saja. Selanjutnya kita kasih susu. Ini susu Voyou terkadang kental banget, terkadang encer banget. Ini kebetulan dapat kental, atau nggak terlalu sih, ini masih pas-pas lah menurut saya. Tapi sedikit kental sehingga keluarnya juga agak lambat. Padahal ini sudah dikasih 5 lubang semua. Ini ada 5 lubang, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ada 5 lubang. Tapi masih agak kental. Nah, ini dia guys. Lalu kita kasih rum butter. Ini rum butter agar harum ya guys. Nah, segini takarannya rum butter agar nanti juga lebih harum lagi pada saat orang buka kotaknya atau dos untuk kemasannya itu. Pas saat dibuka itu langsung bau rambutannya itu meledak, jadi orang jadi berselera lagi untuk makan martabak tersebut. Nah, ini hasilnya, lihat kan guys, kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, ini hasil dari martabak Bangka yang biasa digunakan oleh pedagang. Dan ini langsung saya coba ya guys. Kita ambil bagian apa namanya, pinggirnya saja. Ini lembut ya guys, alhamdulillah. Kita langsung coba makan. Bismillah. Alhamdulillah, rasanya seperti biasanya, enak dan enak. Kalau ada yang bilang pasti enak karena bikin sendiri, ya nggak apa-apa, karena emang enak menurut saya karena saya bikin sendiri. Tapi insya Allah ini emang alhamdulillah oke banget. Dan insya Allah ini juga bisa bersaing bisa bersaing dengan martabak yang katanya premium. Insya Allah bisa. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar seperti biasa. Kami kira sudah cukup, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.